Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Allah yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kudus, kudus namamu Yesus. Oh, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata Yesus. Kami terpelihara, kami dilindungi Tuhan selamanya. Oh, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami, tidak terlepas dari dimanapun kami berada, bagaimana keadaan kami, Engkau Tuhan yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu memulai hari kami bersama dengan Engkau. Roh Kudus berikan kami hikmat agar setiap apa yang kami dengar, yang kami renungkan bersama menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom keluarga HCC. Saya menyapa keluarga HCC yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, dan seluruh jemaat online HCC dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, dilindungi Tuhan, dalam keadaan yang baik, stamina saudara baik, dan saya berdoa biar saudara terlepas dari segala sakit penyakit, virus, dan apapun itu. Saya percaya kita adalah orang-orang yang ada di dalam lindungan Tuhan. Amin, haleluya. Saat ini saya ingin share tentang Daud, tentang kisah Daud. Bagaimana proses itu yang Daud alami sehingga akhirnya dia menjadi raja. Saya ingin baca di satu ayat di 1 Samuel 16, ayatnya yang ke-12. Ini kisah tentang Samuel mengurapi Daud di rumah ayahnya. Di sini waktu itu ayahnya menampilkan semua anak-anaknya yang gagah perkasa, yang berotot, yang tinggi kekar. Tetapi
Samuel mencari masih ada nggak satu lagi anakmu, dan ternyata Daud itu di luar lagi menggembalakan kambing domba. Dan akhirnya dipanggil, Daud tiba dan kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, jadi Tuhan berfirman langsung kepada Samuel bahwa ini nih yang saya mau. Dialah yang akan menjadi raja. Kemudian Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Nah, saya memposisikan diri saya ada di posisinya Daud. Saya membayangkan kalau saya tiba-tiba diurapi menjadi seorang raja. Di pikiran saya langsung, oke, saya sekarang jadi raja dan abis ini apa? Apakah saya langsung ikut Samuel kembali ke istana? Kereta kerajaan ada di depan, oke, let's go. Saya naik di kereta terus kita pergi ke istana dan mulai memerintah sebagai raja. Tetapi kenyataannya tidak. Setelah Daud diurapi oleh Samuel, diurapi untuk menjadi raja, dia tidak langsung ke istana untuk menjadi raja. Tetapi dia kembali ke rutinitasnya yang sehari-hari, rutinitasnya yang biasanya, yaitu menggembalakan kambing domba, bawakan makanan untuk kakak-kakaknya, dan bahkan Daud mengalami banyak proses dalam hidupnya sebelum akhirnya dia menjadi raja. Dia sempat ke istana tetapi hanya untuk bermain kecapi untuk Saul, dan dia tidak langsung menjadi raja. Nah, Tuhan telah tetapkan masa depan kita sesuai rencananya, tetapi kita perlu menjalani proses. Tuhan udah tetapkan Daud untuk jadi raja, tetapi Daud tidak terlepas dari yang namanya proses hidup. Karena kita tahu bahwa proses hiduplah yang membuat kita menjadi semakin layak dan semakin sempurna untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini mungkin kita sedang mengalami pergumulan hidup atau tantangan hidup. Mari coba sejenak kita renungkan bahwa apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita sering dengar firman, Tuhan rencanakan masa depan kita luar biasa, masa depan kita sangat baik. Tetapi hari ini kita melihat keadaan kita, wah kayaknya mustahil deh kita bisa sampai di rencana Tuhan yang seperti itu. Mari kita renungkan sejenak bahwa apa yang kita alami hari ini, mungkin kita sedang mengalami keadaan yang buruk. Kita kehilangan sesuatu, kita rugi, kita dijahati seseorang, atau kita mengalami, mungkin kita pikir itu kesialan dan lain-lain. Kita pikir ada banyak hal yang menyakitkan kita alami di hidupnya kita. Mari kita coba merenung sebentar dan mencoba memandang apa yang kita hadapi hari ini sebagai proses hidup. Kalau kita hanya merasakan sakitnya saja tanpa berpikir bahwa Tuhan punya tujuan dari setiap kejadian atau keadaan yang kita alami, maka itu akan sangat sia-sia. Tapi kalau kita mulai berpikir bahwa semua yang kita alami hari ini adalah proses yang akan membawa kita menggenapi rencana Tuhan di masa depan nanti. Jadi jika saudara hari ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami keadaan yang mungkin saudara pandang ini nggak baik, keadaan yang tidak nyaman, saya mau bilang buat saudara bahwa memang yang saudara alami ini berat, memang yang saudara alami ini tidak mudah, tapi yang saya mau katakan bahwa saudara pasti bisa. Mari berjuang sedikit lagi. Saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dari setiap proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Saya percaya bahwa setiap proses hidup itu membawa kita selangkah lebih maju, selangkah lebih sempurna, selangkah lebih layak untuk kita menjadi pribadi yang layak menerima setiap janji Tuhan. Untuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, mari lewat firman kali ini saudara bisa dikuatkan dan saudara bisa semangat kembali bahwa apapun yang kita alami, tantangan yang kita alami hari ini, itu adalah proses hidup. Dan biarlah kita bisa menikmati setiap proses hidup dan tahu bahwa setiap proses punya tujuan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Meskipun terkadang kami melihat keadaan itu sulit, keadaan itu tidak baik, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang selalu punya tujuan baik dari setiap keadaan yang kami alami. Kami tahu bahwa tidak ada pikiran lain di pikiran-Mu selain membuat kami menjadi lebih baik. Kami percaya bahwa rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau, punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur buat firman kali ini.
Kami berdoa Tuhan, biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami dapat menghidupi firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, agar kami dapat menjalani setiap proses hidup dan keluar menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.